Hai, namaku Stefani. Sekarang aku aktif sebagai anggota Komsos Katedral Surabaya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Luis dan saya aktif sebagai anggota Komsos di Gereja HKY. Halo, perkenalkan namaku Brian. Aku aktif di OMK Paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. Halo, namaku Renya. Mulai gabung di OMK itu dari kelas 8 SMP. Hai, namaku Tasya. Aku sekarang aktif di OMK HKY sebagai koordinator paduan suara OMK. Halo teman-teman semua, kenalin aku Michael Ronaldi Kusuma, panggilannya Aldi. Aku sekarang jadi Ketua OMK Paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nanda. Saya aktif di Gereja HKY di organisasi Misdinar dan OMK. Halo semua, perkenalkan nama saya Reno. Saya aktif di Misdinar Paroki Hati Kudus Yesus Surabaya. Halo semuanya, kenalin nama aku Chelsea, aku dari Komsos HKY. Halo, perkenalkan nama saya Vincenzius Rian Satria, aktif dalam pelayanan Misdinar HKY dan OMK HKY Surabaya. Untuk saya sendiri, saya paling merasakan kehadiran Tuhan itu di saat saya menghadapi masalah sulit. Dan di saat saya mau menyerah, itu saya merasakan kehadiran Tuhan di mana saya pasti ada aja orang atau kesempatan baru yang muncul sehingga saya bisa merasakan bahwa Tuhan itu selalu ada untuk saya. Aku merasa Tuhan hadir dalam perjalanan anak muda ketika anak muda dapat berinovasi, mengembangkan semua talentanya sesuai dengan zaman yang mereka alami sekarang. Tuhan itu hadir di sekitar kita, contohnya di keluarga, di teman, di komunitas. Karena dari lika-liku kehidupan ini, banyak orang muda Katolik sekarang saat ini yang mengalami strugglean hidup. Ekaristi sih. Karena itu yang paling ya benar-benar Tuhan hadirkan dalam rupa roti dan anggur. Yang hadir ya, maksudnya merasakan hadir banget waktu Ekaristi. Kalau dari saya, Tuhan hadir itu menurut saya setiap hari. Apalagi saya sekarang ini kuliah, juga kadang-kadang ngurus misdinar, jadi pengurus. Itu kadang-kadang ada capek, terus rasanya kayak mau menyerah, tapi Tuhan selalu kasih semangat buat terus lanjut, biar pantang menyerah. Kalau momen paling kerasa Tuhan hadir, itu kalau waktu ujian. Karena kadang aku nggak belajar, tapi tiba-tiba aku bisa jawab soal. Jadi terima kasih Tuhan sudah bantu aku jawab soal. Membawa Tuhan hadir dalam diri kita sendiri, dan itu yang bisa dirasakan oleh orang lain ketika orang lain mungkin berinteraksi dengan kita, ketika orang lain mungkin ngobrol dengan kita. Mereka bisa merasakan Tuhan hadir dalam diri kita, Tuhan hadir dalam diri mereka, Tuhan juga hadir dalam lingkungan itu. Memberikan hati yang tulus dan rendah hati dalam setiap layanan, baik itu di lingkungan maupun di paroki. Karena kalau kita istilahnya kayak kalau tidak mau merendah itu repot. Jadi kayak banyak ego-ego dari banyak orang itu yang kalau kita nggak mau merendah kayak gitu akan susah. Saya lebih berfokus ketika saya dengan adik-adik saya. Jadi bagaimana saya mengayomi, saya membuat misdinar itu se-friendly mungkin ya. Karena memang kan generasi kita berbeda ya, generasi antara senior dan junior. Jadi ya pendekatan kita aja sih. Jadi kayak merangkulnya, kemudian ketika mereka lagi ngapain, main game atau apa di area gereja, kita pendekatan lewat situ. Jadi sebisa mungkin kita lebih aware dan asik buat adik-adik saya sih. Aku pengennya lebih aktif di gereja lagi. Ini kan cuman aktif di Misdinar, belum di OMK. Mungkin nanti jadi apa lagi. Pokoknya jadi yang lebih berguna dan lebih bermanfaat bagi gereja dan masyarakat. Sering-sering kumpul mungkin, sama sering dibawa dalam doa mungkin. Jadi biar gitu kita juga bisa lebih tahu teman-teman kita, apa yang dia rasakan, apa yang dia
alami mungkin. Jadi kita bisa lebih saling kenal juga gitu. Dan juga semuanya harus tetap dibawain dalam doa supaya kita dekat juga itu tuh ya dilancarkan juga lah sama Tuhan gitu. Harapanku ke depannya untuk orang muda Katolik bahwa gereja ke depan harus bisa memberikan wadah atau ruang mempercayakan kepada orang muda Katolik untuk berperan dalam gerejanya. Karena masih banyak di luar gereja yang masih belum percaya dengan orang muda. Padahal kalau tidak dengan orang muda, tidak ada yang meneruskan gereja. Saya ingin gereja HKY terus berkembang dan bisa menjadi tempat di mana orang-orang muda ini bisa bertumbuh dalam iman dan berkembang, serta memperkenalkan Kristus melalui digital atau Komsas ini. Mimpinya semoga gereja tidak akan pernah kekurangan orang muda dan juga orang muda akan selalu haus untuk berpelayanan. Mimpi untuk gereja itu sinodalitas, berjalan bersama. Harapanku untuk gereja, semoga gereja tetap menjadi gereja yang aku kenal, tetap terbuka, tetap menerima anak muda, bisa jadi wadah buat orang banyak untuk ngelakuin pelayanan kepada Tuhan. Kalau bisa selama masih muda, kalau bisa banyak beraktivitas, perbanyak kegiatan-kegiatan di luar, apalagi di gereja, aktif di gereja, aktif berkomunitas juga, entah di gereja, entah di luar. Semoga anak-anak muda di luar sana kedepannya semakin aware dan semakin ingin mengenal jauh lebih dalam kasih Kristus yang hadir dalam gereja, dalam organisasi-organisasi, dan mau mengenal lebih dalam lagi apa itu gereja Katolik dan keindahan di dalamnya gitu. Terus berkembang di parokinya masing-masing. Karena tanpa kalian paroki itu tidak ada masa depannya. Jadilah pemuda yang adaptif. Jadilah pemuda yang kreatif. Jadi cari ilmu sebanyak-banyaknya di luar. Kemudian besarkan nama gereja dengan caramu sendiri. Untuk kedepannya harapan saya sih untuk Misinar HKY dan OMK HKY menambah anggota lagi sih, supaya banyak regenerasi baru lagi yang datang ke OMK HKY dan Misinar HKY. Harapannya semoga tidak pernah hilang harapan, tetap selalu berharap sama Tuhan, tetap mau untuk rendah hati untuk melayani, rendah hati juga untuk menyadari bahwa kita sebagai orang muda, kita butuh Tuhan, dan juga kalau nggak ada Tuhan ya kita bukan siapa-siapa. Selamat Hari Orang Muda Katolik Sedunia tahun 2025. Semangat terus dan tetap wartakan Injil lewat media sosial. Selamat Hari Orang Muda Sedunia, tetap semangat, kurangi sambat. Selamat Hari Orang Muda Sedunia, semoga semakin semangat dalam pelayanan. Terima kasih. Selamat Hari Orang Muda Katolik Sedunia, berkah dalam, Tuhan beserta kita. Selamat Hari Orang Muda Katolik Sedunia, semoga bisa jadi terang dan garam dunia. Oke, aku mau mengucapkan selamat Hari Orang Muda Sedunia. Semoga di Hari Orang Muda Sedunia ini kita sebagai orang-orang muda lebih sadar bahwa kedepannya dunia ini akan ada di tangan kita, dan juga kita harus memberikan yang terbaik untuk bukan cuma untuk diri kita tapi juga untuk sesama kita.